Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan latihan soal pengetahuan kuantitatif. Kita latihan soal PK, geometri, dan trigonometri. Kita akan latihan soal geometri dan trigonometri ya. UTBK SNBT. Kita akan belajar UTBK SNBT latihan soal geometri dan trigonometri PK. Nah, kita akan latihan soal. Nah, segitiga ABC dan segitiga ADE sebangun. Segitiga ABC, oke, dan segitiga ini ADE, ya, ADE sebangun. Nah, apabila diketahui tan B sama dengan 2, maka mana saja pernyataan yang benar? Kita akan menentukan mana aja pernyataan yang benar. Nah, di sini ada dua segitiga yang sebangun ya. Ada dua segitiga yang sebangun. Nah, aku akan menjelaskan konsep kesebangunan dulu ya. Nah, kesebangunan. Oke, sebangun. Sebangun itu kayak gimana? Sebangun itu kayak gimana? Misalkan aku punya segitiga. Oke. Misalkan aku punya segitiga siku-siku ya. Nah, aku punya segitiga siku-siku ini. Nah, ini adalah segitiga siku-siku, oke? Ini adalah segitiga siku-siku. Ini kan segitiga yang kecil ya. Segitiga siku-siku yang kecil ini, oke? Segitiga siku-siku yang kecil ini adalah sebangun dengan ini, segitiga yang besar ini, oke? Segitiga yang kecil tadi sebangun dengan segitiga yang besar ini. Oke, nangkep ya? Tapi tidak sebangun dengan ini. Oke, tidak sebangun dengan ini. Oke, nangkep ya? Oke, nangkep ya? Nah, dan aturan utamanya adalah apa? Aturan utama dari kesebangunan adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu adalah sama besar. Sebangun adalah artinya sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Nah, oke, kita akan coba jawab. Ada dua segitiga. Oke, sebentar. Nah, ada dua segitiga gini kan. Nah, segitiga, lalu ini segitiga, saya pisah. Nah, ada segitiga ADE, oke, ADE dan ABC. Nah, sisi AC berapa? Sisi AC berapa? Ya 12, oke, dikurangi 0, ya kan? 12 dikurangi 0 berarti 12. Lalu AB-nya berapa? AB-nya adalah R-P, oke? Karena ini kan berhubungan dengan nilai X, oke? Kalau horizontal itu kan berhubungan dengan nilai X, berarti R dikurangi P. Seperti itu. Nah, EA berapa? EA adalah P min 8, artinya min 8 kan ya? Ya, P plus 8. EA adalah P plus 8. Nah, lalu apalagi? DA berapa? DA-nya 4. Oke? DA adalah 4 kurangi 0 ya. 4 kurangi 0 artinya 4. Oke. DA-nya 4. Nah, oke. Di sini kita pakai aturan kesebangunan dulu. Nah, kan gini. Kita mau cari apa aja. Di sini kita mau cari AB. Nah, kan gini kan. Untuk kesebangunan kan AB dibanding sisi ini, oke, sisi yang kecil dibanding dengan sisi yang kecil dibanding dengan
AD sama dengan nah AC sisi yang lebih panjang dibanding dengan sisi yang lebih panjang. AC dibanding dengan EA sama dengan BC dibanding dengan DE. BC dibanding dengan DE karena sisi miring. Nah, cuma ada masalah ya. Ada masalah di sini. Kita nggak tahu nilai AB dan EA. Kita tidak mengetahui nilai AB dan EA. Kita nggak tahu nilai AB dan EA. AB-nya kita nggak tahu dan EA-nya juga nggak tahu. Kita hanya punya AC dan AD ya. Kita cuma punya AC dan AD. Tapi nggak apa-apa. Di sini ada diketahui ya. Tan B sama dengan 2. Tan B sama dengan 2. Artinya, ini aku pernah membahas tentang aturan sin cos tan ya. Pada segitiga, aku pernah bikin video tentang sin cos tan pada segitiga. Kalian bisa cek di channelku. Tan adalah depan per samping kan. Tan itu adalah desa. Sin itu adalah demi. Cos adalah sami. Ini perlu kalian ingat. Itu adalah aturan dasar yang perlu kalian ingat. Tan B berarti gimana? Tan itu adalah depan per samping, berarti 12 sampingnya adalah R min P. Tan B sama dengan 2. Tan B sama dengan 2. Tan B sendiri adalah ini kan. Depannya kan ini 12. Sampingnya adalah R min P. Berarti 12 dibagi R min P, ya kan? Depan per samping. Artinya 2/1. R min P kita tahu artinya berapa? 6. R min P adalah 6. Kita tahu nilai AB. R min P itu tidak lain dan tidak bukan adalah AB. R min P tidak lain dan tidak bukan adalah nilai AB. Kita bisa mencari tahu nilai-nilai yang lain. AB-nya adalah 6. AB-nya adalah 6. AD-nya adalah 4 sama dengan AC-nya 12. EA-nya adalah P plus 8. Seperti itu ya. AB adalah 6. AD adalah 4. AC 12 dan EA P plus 8. Artinya P plus 8 sama dengan 12 ya kan, dikali 4/6. Kali silang, ini ke sana, ini ke sana. 4/6 berarti 12 kita coret, ini 2. P plus 8 sama dengan 8. Nilai P sama dengan berapa? Nilai P sama dengan 0 kan? 0. P-nya 0, sedangkan R min P adalah 6. R min P sama dengan 6. Artinya berapa? R min 0 sama dengan 6. R sama dengan 6. Pernyataan yang kedua benar ya. Pernyataan yang kedua benar. Nilai R sama dengan 6. Nilai R sama dengan 6. Pernyataan yang kedua bernilai benar. Selanjutnya, cos C. Cos C. Cos itu adalah samping per miring kan. Cos C berarti kan yang ini. Cos C berarti kita perlu menentukan BC. Kita perlu menentukan BC-nya berapa. Ya, kita pakai aturan Pythagoras. Akar 144 ditambah R min P adalah 6. Maaf.
Berarti kan gini, akar ya kan 12 kuadrat adalah 144. Nah, R min P adalah 6. Berarti 6 kuadrat 36. Berarti plus 36. Berarti sama dengan akar dari 144 tambah 36. 144 tambah 36. Artinya 180. Nah, BC-nya adalah 180. Kita akan menentukan cos C. Cos C berarti kan gini. Cos C ya di kuadrat sama dengan, nah, cos C berarti kan apa? Sami, oke? Cos C berarti samping 12, miringnya 180, akar 180. Oke? Miringnya, sampingnya adalah 12 dibagi dengan akar 180. Oke? Kan cos C adalah samping per miring. Oke? Sampingnya 12, miringnya akar 180. Berarti di kuadrat 144 dibagi 180. Nah, 144 dibagi 180. Kalau dihitung ya nanti hasilnya kan ini 8/10. Oke? 0,8. Oke? 144 dibagi dengan 180 hasilnya adalah 0,8. Berarti benar ya? Nah, pernyataan yang pertama bernilai benar. Lalu pernyataan yang ketiga, ya kita cek, ini gampang ya. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, alas segitiga ABC adalah setengah kali 6 kali 12. Berarti 6 bagi 2, 3. Berarti 36. Pernyataan yang ketiga bernilai benar. Nah, pernyataan yang keempat, tan E sama dengan 0,5. Tan E berarti yang ini kan. Nah, ini tan adalah depan per samping. Oke, berarti 4 per ya. Ini berarti 4 per berapa? Nah, EA, jangan lupa EA adalah 8. EA-nya adalah 8 kan? EA-nya adalah 8. Oke. Berarti 4/8. Nah, kita kuadrat. Berarti 1/2 di, ya kan? 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Nah, berarti gimana? 1/4. Oke. Nah, 1/4 kan ya? Nah, 1/4 tidak sama dengan 0,5. Berarti pernyataan yang keempat salah. Pernyataan yang keempat bernilai salah. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Jawabannya adalah yang A. 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, mungkin segini aja. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya aku di kolom komentar. Insya Allah akan aku jawab. Dan ya mungkin segini aja video kita kali ini, karena ya soal yang ini cukup sulit ya mungkin. Oke teman-teman, jadi mungkin segini aja video kita kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya aku di kolom komentar. Insya Allah akan aku jawab. Soal yang ini mungkin agak sulit ya. Tapi ya kalau kalian terbiasa mengerjakan soal-soal yang seperti ini, aku yakin kalian akan sangat mudah dalam mengerjakan soal SNBT nantinya. Kalau aku ada kesalahan, kalian bisa mengoreksi kesalahanku di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa makan dan jangan lupa tidur. Dan aku minta maaf kalau ada kesalahan dalam video ini. Kalau ada kesalahan, aku minta maaf.